Kenapa bisa kekurangan aliran darah? Jawabannya adalah 1, karena tersumbat pipa darahnya, 2, karena pecah pipa darahnya. Ya, gitu. Usia, kan nggak bisa tuh. Genetik, genetik tertentu tuh ada kecenderungan tuh kena stroke. Ya, terus ada penyakit-penyakit bawaan lainnya. Masalahnya kalau stroke-nya sudah berat, sekali lagi ya, mungkin bukannya nggak mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali untuk bisa kembali ke normal. Jadi memang penelitian menunjukkan untuk dimasukin obat penghancur bekuan darah untuk stroke sumbatan itu kalau bisa di bawah 3 jam. Cuman jangan nungguin juga mau deket-deket 3 jam baru datang. Karena tetap bagaimanapun prinsipnya stroke itu semakin cepat ditangani semakin baik. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau saya sebutin satu penyakit ini pasti di pikiran Anda adalah, wah ini penyakitnya orang tua nih ya. Ini penyakitnya lansia nih, kayaknya kita yang masih muda-muda 17 plus ini gitu ya. Kayak nggak mungkin banget mengalami ini, ya itu namanya stroke. Nah kalau dulu mungkin ya, jadi di pikiran kita adalah, wah hanya orang-orang di atas usia ya mungkin 50-60 ke atas yang bisa mengalami stroke. Tapi kalau mungkin Anda coba googling deh, prevalensi penyakit stroke terutama mungkin di Indonesia, mungkin Anda bisa agak sedikit terkejut ya bahwa mungkin ada juga yang di usia-usia produktif alias usia muda ini juga bisa mengalami stroke. Apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang kita bahas hari ini. Kita akan mengupas tuntas seputar stroke di usia muda, kalau bisa kita mencegahnya seperti itu. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar stroke. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Kita ada, ini agak panjang nih pemirsa ya, pinter banget orangnya ya. Ada Dr. Marjono Cahyadi SPBS, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskular, PhD FICS dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi Dr. Joy. Selamat pagi Mas Raden. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Untung saya nggak belibet bacain nama dokter, panjang banget dok. Panjang, sekolahnya ya? Berapa abad dok? Panjang. Panjang ya, pinter banget nih ya dok ya. Wah sangat luar biasa. Oke dok, sebelum kita bahas seputar stroke di usia muda, ini agak merinding ya dok ya, karena kita masih usia 17-18 ini. Betul. Ini katanya ada potensi mengalami stroke di usia muda. Waduh, karena selama ini mungkin kita ngomongin stroke itu kayak penyakitnya lansia gitu, yang sudah laula gitu. Tapi ternyata sekarang kayaknya banyak juga kasus-kasus yang aduh kayaknya lebih bergeser ke yang lebih muda. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas mitos fakta seputar stroke yang secara umum dok. Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau stroke itu hanya terjadi kalau pernah ada riwayat sakit jantung. Nah ini kan satu kondisi yang sebenarnya rata-rata tuh orang selalu mengaitkan nih dok, antara jantung dan stroke. Jadi once kita ada stroke pasti ada riwayat jantung. Begitu juga sebaliknya. Apakah ini selalu berdampingan seiring sejalan atau bisa jadi mandiri sendiri-sendiri nih dok, atau gimana? Mitos. Oh mitos. Jadi stroke dan penyakit jantung itu memang bisa saling berkorelasi. Cuman bisa masing-masing juga. Oh gitu. Bisa masing-masing juga. Oke, itu bisa jadi penyebabnya sama atau beda, atau kondisinya akhirnya menyebabkan orang ini bisa jadi sama-sama dua atau bisa jadi jalan satu-satu gitu? Bisa jalan satu-satu. Namun kalau orang punya penyakit jantung, itu berisiko kena penyakit stroke. Jadi nggak selalu. Oke. Nggak selalu bahwa orang yang punya sakit jantung ke stroke, tapi ya tidak, kondisinya tidak bisa dipukul rata ya dok ya, bahwa setiap pasien jantung pasti akan stroke. Betul. Ataupun juga sebaliknya gitu. Betul. Oke ya, jadi ini mitos ya. Mitos. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Wanita katanya lebih rendah risikonya mengalami stroke. Nah ini kebetulan kita kan cowok-cowok sejati nih dok. Nah ini mitos faktanya adalah wanita. Mitos. Kenapa itu dok? Jadi gini, penelitian yang terakhir mengatakan bahwa pada usia muda yang di bawah 40 tahun, itu angka kejadian stroke laki-laki dan perempuan ada yang bilang sama, ada yang bilang bahkan wanita lebih tinggi.
Oh. Kenapa? Karena ada kejadian kehamilan, komplikasi kehamilan yang menyebabkan penyakit darah tinggi dan stroke. Tapi kita anggaplah sama. Terus kemudian antara usia 40 sampai 74 tahun, itu justru laki-laki yang lebih banyak. Oke, itu mungkin benar. Tetapi di atas 74 tahun, wanita lebih banyak. Nah, jadi kalau secara umum mitos. Oke. Tapi gini dok, itu sering ya, saya tuh kalau ngebahas seputar wanita, dikaitkan dengan faktor risiko ke satu penyakit khusus gitulah ya, itu selalu dikaitkan dengan sebelum atau setelah mereka mengalami menopause. Karena wanita ini kan estrogen dependent ya gitu. Jadi kadang-kala kayak apapun penyakitnya, entah vaskular dan lain sebagainya, yang hubungannya kayak, oh selama mereka masih produksi estrogen, mereka lebih aman risikonya dibandingkan laki-laki. Once mereka masuk periode menopause, mereka kayak oke, estrogennya udah mulai menurun dan lain sebagainya. Nah itu risikonya lebih gede lagi. Itu ada hubungan nggak dengan itu? Ada, benar sekali. Jadi waktu saya di Finlandia, itu kita melakukan penelitian sama teman-teman dari Jepang dan Amerika, menemukan bahwa wanita yang sudah menurun kadar estrogennya, artinya perlindungan ke pembuluh darahnya itu semakin menurun. Sehingga bisa menyebabkan banyak penyakit pembuluh darah, termasuk pembuluh otak. Benar. Okay. Benar ya berarti ya. Nah ini yang akhirnya mungkin jadi momok buat wanita ya dok. Jadi bukan hanya ngomongin menopause aja yang dianggap sebagai tua, tapi mungkin ada banyak sekali hal-hal yang bisa rentan terjadi. Makanya harus siap dulu untuk menghadapi menopause ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini nggak ngerti, ini secara medis ini medically proven atau enggak nih dok. Ini soalnya banyak yang mengatasi stroke ini dengan menusuk jarum ke telinga, jari tangan dan kaki. Agak serem sih dok gitu, kayak sampai akhirnya keluar darah dan nggak ngerti, maksudnya itu secara medis memang terbukti, secara klinis terbukti atau gimana sih kok bisa muncul orang kayak ini ya, kayak coba-coba atau gimana dok? Secara medis mitos. Nah gimana tuh dok? Jadi saya nanya sama pasiennya, emang kenapa sih ibu atau bapak ini keluarin? Itu darah kotornya dikeluarin dok, biar nggak mampet. Jadi itu mitos. Oh mitos ya? Mitos. Jadi tidak ada hubungannya sama mengatasi stroke dengan ngeluarin darah kotor. Ya. Dari jari kuping dan lain sebagainya. Ini kan darah, kata siapa kotor? Iya. Bersih dari kita semua. Iya, kalau kotor dicuci sama deterjen ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Tidak ada tanda khas menuju ke stroke. Nah kan banyak sekali itu jenis-jenis penyakit yang dia sifatnya silent gitu ya. Nah kalau stroke ini sendiri benar-benar yang, kan ada beberapa penyakit itu yang sifatnya akut atau kronik gitu ya. Kalau akut kan memang tiba-tiba aja gitu. Kalau kronik memang dia sifatnya progresif. Nah kalau untuk stroke sendiri, ini bisa dipukul rata bahwa semuanya tidak menunjukkan gejala khas atau ada gejala khas atau gimana dok? Betul, jadi gini, stroke itu kalau sebelum terjadi serangan itu memang kayak orang normal. Makanya orang terkena stroke itu semua kejadiannya mendadak. Mendadak tiba-tiba tangannya nggak bisa bergerak, atau mulutnya miring, atau pelok, semuanya serba mendadak. Tetapi ada satu kondisi yang kita sebut transient ischemic attack. Jadi belum jadi stroke, cuman udah ada alarm, udah ada kode. Jadi mendadak seseorang tangannya lemas, tapi cuma 1 menit balik lagi. Ya, terus mulutnya miring, 1 menit, 2 menit balik lagi. Nah kalau misalnya seperti itu, kita mesti waspada. Berarti sebelum benar-benar terjadi stroke-nya, harus cepat lakukan pertolongan. Oh, itu dia sifatnya kan reversible berarti ya dok ya, kembali lagi. Itu dia diapa-apain apa diapa-apain? Maksudnya nggak diapa-apain atau diapa-apain dia baliknya gitu? Betul, kalau misalnya seperti itu, biasanya ada sumbatan, gangguan aliran darah di pembuluh otak. Sehingga kalau kita biarkan lama-lama terjadi kerusakan permanen dari otak, itu udah nggak bisa ditolong lagi, itu udah stroke. Makanya kalau ada tanda TIA, transient ischemic attack, mengalami kelumpuhan, kesemutan mendadak, pelok mendadak, mulut miring mendadak, tapi balik lagi, itu jangan happy dulu. Itu justru kita harus berhati-hati. Oh, iya. Justru harus lebih notice lagi sama di tubuhnya untuk bahwa jangan seneng dulu nih. Siapa tahu ada ancaman yang lebih berbahaya. Lebih besar, betul. Oke. Nah ini juga perhatian bersama. Jadi jangan-jangan orang yang kayak, udahlah nggak usah periksa ke dokter, udah balik lagi gitu ya dok ya. Banyak yang kayak gitu. Oh gitu? Udahlah. Bahkan ada beberapa orang yang sampai 3-4 kali serangan, saya sampai terkaget-kaget juga. Buset. Pak, ini udah berapa kali?
Sebelumnya udah 3 kali dok, lemas. Tapi saya anggap ya masuk angin, udah sehat lagi katanya. Nah itu harus hati-hati. Nah ini sebenarnya edukasi yang bagus ya dok ya. Maksudnya kan orang-orang jangan menganggap bahwa sekali 2 kali aman aja udah balik lagi gitu ya. Nggak perlu ke dokter, malah justru kondisinya bisa sangat mengancam ya. Betul sekali. Kita lanjut yang terakhir dok. Nah hanya dialami oleh orang tua. Oke, dalam hidup ini mungkin sedikit banyak selama saya ngobrol itu ada 2 orang yang masuk kategori rentan, yaitu anak-anak yang memang imun sistemnya belum terbentuk sempurna dan lansia yang memang imun sistemnya sudah karena proses degeneratif aging menurun gitu ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan penyakit stroke, orang selalu berpikiran oh iya lansia kan memang secara umur udah lanjut sehingga penurunan semuanya termasuk juga di stroke. Apakah benar bahwa stroke ini hanya dialami oleh lansia saja? Kalau hanya tidak. Tidak? Kalau hanya tidak. Tapi banyak atau sebagian besar di lansia, ya. Tapi kalau di lansia itu sebenarnya karena apa sih? Maksudnya karena murni degeneratif aging atau karena ya pola hidup juga bisa jadi? Ya itu dia. Jadi karena aging kita sebut makin menua itu kenapa bisa degeneratif? Tentu karena proses yang dia jalankan, yang didapatkan selama hidupnya kan. Oke. Contoh, kan kita bicara tentang stroke ya, berarti kita bicara tentang pipa, pipa darah. Kalau pipa di rumah kita yang sudah puluhan tahun, kalau Mas Raden lihat kan pasti mungkin ada keraknya, ada kotoran sama. Dan di manusia makhluk hidup juga seperti itu. Bisa ada kerak, ada pengapuran, ada minyak, kolesterol segala macam yang bisa bikin aliran pipa jadi terganggu. Makin tua, kemungkinan makin tebal keraknya. Itu yang jadi faktor risiko kenapa lansia. Orang tua. Makanya perlu bebersih ya. Bebersih itu dalam artian bukan disapu dipel ya. Dalam artian adalah menjaga aset kesehatan kita dari muda gitu ya dok ya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar bagaimana caranya menjaga stroke sedari dini. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya dok ya. Terima kasih sudah menjawab mitos faktanya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati ya, bisa saja terjadi stroke di usia muda. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas gimana cara mencegahnya kalaupun sudah mulai terjadi gejala ataupun Anda punya faktor risikonya harus berhati-hati. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Marjono Cahyadi, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskular PhD FICS dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saya selalu gemeter kalau baca namanya dokter, keren banget ya dok ya. Oke dok, kita coba refresh lagi nih dok. Stroke ini kan satu kondisi penyakit yang mungkin sangat familiar lah di masyarakat kita. Cuman kan mungkin mereka taunya stroke itu nggak bisa gerak sebelah sesederhana itu gitu ya. Nah kalau by definition secara medis, stroke ini penyakit yang dengan kondisi seperti apa sih dok? Oke, nomor 1 stroke itu adalah penyakit yang akut. Akut itu artinya kejadiannya mendadak. Oke. Kejadian mendadak. Kejadian apa yang mendadak? Kerusakan otak. Kerusakan otak yang terjadi mendadak. Loh kenapa otak bisa rusak mendadak? Karena kekurangan aliran darah ke otak. Kenapa bisa kekurangan aliran darah? Jawabannya adalah 1, karena tersumbat pipa darahnya, 2, karena pecah pipa darahnya. Oke. Dok, kita awali dari tersumbatnya. Kalau analoginya kayak tadi pipa di rumah ya dok ya. Kita lagi nyuci piring di wastafel gitu ya. Kan pasti ada alat saluran pipanya gitu ya. Terus kalau mulai tersumbat gitu, airnya susah masuknya gitu ya, diserapnya, itu kan kita udah pikiran, oh ini kok agak lambat ya kayak biasanya. Biasanya airnya itu, cucian piringnya itu airnya langsung hilang aja, ini agak lama muter-muternya di situnya. Nah itu sebenarnya kalau di dalam tubuh kita, sumbatan kan nggak, bahasa Finlandianya itu saat nyet dok, apa sih tiba-tiba langsung
blok semuanya tersumbat kan dok? I mean by proses pasti ada kan. Gitu. Nah itu gimana? Maksudnya di dalam tubuh seperti itu juga nggak? Jadi kayak nggak ujuk-ujuk, bahasa saya agak aneh hari ini, nggak tiba-tiba tersumbat langsung kan atau gimana? Benar. Jadi gini, mungkin untuk kita luruskan lagi bahwa pipa itu kan ada dua ya. Tadi kan pipa pembuangan. Nah pipa pembuangan dalam tubuh manusia juga ada, namanya pembuluh vena. Oke. Nah kalau pembuluh vena yang tersumbat memang bisa banjir tuh, bisa bengkak. Tapi kalau kita bicara tentang stroke, yang tersumbat adalah pipa air bersihnya. Yang tersumbat, jadi kerannya buka kecil, nggak ada. Nah kejadiannya itu memang nggak mungkin terjadi langsung mendadak. Prosesnya itu pelan-pelan. Jadi penumpukan kerak di dindingnya itu pelan-pelan, makin tahun makin jadi, apalagi nggak terkontrol. Nah masalah kan, sampai satu saat itu udah kecil sekali itu pipanya, tahu-tahu ada yang lepas keraknya. Keluar plep, mampet. Itu kejadiannya stroke. Tapi sebenarnya orang itu apa ya dok? Kayak kan katanya tubuh kita ini kan canggih dok, gitu ya. Kayak bisa mengirimkan sinyal-sinyal gitu ya. Ketika ada something wrong nih di tubuh kita bakal ngerespons gitu. Nah ketika ada kayak sumbatan itu, sebenarnya tubuh kita udah ngasih sinyal nggak sih, ngasih tanda, tapi mungkin kitanya nggak ngeh aja bahwa itu udah kasih sinyal sama tubuh kita, tapi kita nggak sadar akan hal itu gitu. Udah. Kayak kesel gitu udah mati ya. Kayak ini sering ngadepin pasien kayak udah pak, udah ada gejalanya, bapak aja nggak ngeh gitu ya. Gimana dok? Contohnya ya, sakit kepala, tekanan darah tinggi, itu kan sebenarnya sinyal tubuh. Kalau misalnya kita yang usia di atas 45, 50, ini kenapa waktu tensi kok agak tinggi ya? Itu udah merupakan sinyal bahwa mungkin ada sesuatu yang membuat jantung harus mompa tekanan lebih tinggi ke atas. Contoh itu satunya. Apakah ada masalah nggak di pembuluh darahnya? Nah, cuman kadang-kadang kan jangankan periksa ya, tensi aja jarang, tahu apa kan kagak tahu. Sakit kepala, masuk angin, kan gitu. Iya benar. Berarti sebenarnya tubuh itu udah kasih sinyal ya ke apapun yang terjadi di tubuh kita. Jadi kayak orang harusnya notice itu, tapi kebanyakan agak skip karena menyepelekan, ini mah kondisi banyak orang, pusing paling capek gitu ya dok ya? Betul. Atau badan nggak segar, lemes, udahlah mungkin kerjaan lagi berat. Tapi sebenarnya kalau kayak nyumbat gitu dok, terus kayak di kepala katakanlah rasanya pusing gitu ya, itu tuh pusingnya hilang timbul atau bisa jadi menatap karena kan kerak-keraknya masih menumpuk di situ gitu? Hilang timbul, karena kan badan kita canggih dan bisa membuat sebuah proses adaptasi, penyesuaian, penyembuhan. Sebenarnya dalam proses kita sebut pengerakan itu kan ada proses terjadinya pengerakan dan proses penyembuhan. Cuman masalahnya proses penyembuhan itu kalah sama proses kenakalan kita. Oke. Jadi lebih dominan kenakalannya kita ya, nggak jaga tubuh daripada proses penyembuhannya ya. Betul. Dan ditambah lagi orang nggak begitu aware dan notice bahwa ini ada something wrong terjadi di tubuh kita dan kita kayak nganggap itu hal biasa aja gitu ya. Benar. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin yang satunya lagi nih, kalau tadi kan penyumbatan, ini yang sekarang yang pecah gitu dok ya. Itu pecah pasti diawali dari penyumbatan nggak sih? Atau bisa jadi kondisinya beda kan? Ibarat kata kalau pipa atau selang diisi terus sumbat kan lama-lama jedar. Nah, itu karena alasan penyumbatan atau beda? Bukan. Jadi pada saat pengerakan di dinding itu bisa tadi saya bilang ada reaksi penyembuhan dari tubuh kan. Ya kan? Jadi masuklah sel-sel imun kita, bersihin, bagusin. Nah, lama-kelamaan itu kan akan membuat lapisan otot di pembuluh kita itu melemah. Karena selalu terjadi peperangan antara proses dengan proses imun. Lama-lama dindingnya tipis, itu yang pertama. Yang kedua, bisa bayangin nggak? Ini kayak pipa aja, dikasih tekanan yang tinggi terus-terusan. Lama-lama kan kegesek terus, tipis, tinggal nunggu waktunya aja, pecah. Tapi ada nggak yang diawali dari yang kasus yang pertama penyumbatan? Kalau penyumbatan itu biasanya mungkin pengerakannya, Mas Raden. Jadi bukan penyumbatan. Karena kalau udah tersumbat, itu udah nggak ada aliran darah lagi. Nggak bisa masuk. Betul-betul buntu aja. Nah,
Biasanya kalau terjadi pecah itu, ini beberapa kasus nih. Ini kan tersumbat nih, setelah beberapa jam, kemudian datang ke dokter, sumbatannya kita buka. Sumbatan kita buka, itu kan aliran darah akan keluar kan. Nah padahal pembuluh-pembuluh yang kecil-kecil di ujung itu sudah sekian jam itu kan sudah rapuh ya. Jadi dapat aliran air yang deras itu, pembuluh yang rapuh itu bisa pecah. Jadi kalau misalnya pendarahan yang diawali penyumbatan kemungkinan seperti itu dan kita sebut sebagai revaskularisasi atau reperfusion injury. Itu bisa. Aduh kita jadi ngebayangin agak serem juga sih dok. Karena kayak karena saya juga orang visual jadi kayak wah serem juga ya gitu. Memang serem. Memang serem ya. Bukan kayaknya lagi memang serem ya dok ya. Nah sebenarnya kondisi-kondisi entah itu penyumbatan ataupun pecah gitu ya. Itu kan diawali tadi dari entahlah kerak-keraknya numpuk dan kondisi-kondisi sehingga pembuluh darahnya rapuh dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa yang menjadi faktor risikonya? Apakah karena dari makanan kah atau yang nggak tahu dari mana atau secara genetik dia menurun sifatnya atau ya bawaan aja atau didapat acquired gitu atau gimana? Kalau orang-orang bisa mengalami ini karena kan nggak semua manusia mengalami ini kan, hanya orang-orang yang dengan ya kondisi tertentu dan akhirnya mengalami ini. Apa faktor risikonya atau penyebab-penyebabnya dok? Nah kalau bicara tentang apa sih yang melatar belakangi kejadian ini, kita bisa bagi jadi dua mas. Yang pertama itu non-modifiable, nggak bisa diapa-apain. Bisa diapa-apain, ya. Udahlah ya gitu. Usia, kan nggak bisa tuh. Genetik, genetik tertentu tuh ada kecenderungan tuh kena stroke. Ya terus ada penyakit-penyakit bawaan lainnya. Ya itu nggak bisa diapa-apain, itu kodrat dari yang di atas. Iya berpasrah lah ya. Tapi untungnya presentasinya ini lebih kecil, presentasinya lebih kecil. Ya. Yang besar itu adalah yang modifiable, yang artinya kita bisa modify hidup kita. Nomor satu faktor risiko nomor satu yang utama tekanan darah tinggi. Ya, logikanya jelas tadi kalau kita bicara tentang pipa. Yang kedua, ini udah banyak di penelitian manapun, merokok. Ya, pemirsa mesti berhenti. Any kind of rokok dok? Semua. Sekarang kan ada yang smokeless, yang elektrik lah. Semua ya, semua. Konvensional dan non-konvensional. Ya, sebenarnya kalau mengandung nikotin, karena nikotin itu juga bisa memiliki proses kimia ke dinding pembuluh darah. Ya, selain kalau rokok konvensional banyak zat-zat berbahaya lainnya kan. Nah itu dua tuh. Tiga, kagak bisa jaga makan tuh, makan yang berlemak, kebanyakan protein. Lagi tertampar nih dok. Iya. Keempat, minum alkohol. Cuma ini kontroversi, saya sempat diomelin juga ya begitu. Alkohol itu kan sehat dok, buat stroke. Ya memang ada penelitiannya. Kalau minumnya sedikit, kayak satu drinks, 1 drinks, 2 drinks per day, ya masih oke. Tapi kalau udah heavy, sampai get drunk itu bisa bikin stroke juga. Tapi saran saya ya kalau nggak perlu minum ya nggak usah minum. Kalau udah minum satu nggak cukup, ya. 2, habis itu 3, mabok. Iya makanya minum yang sehat-sehat aja lah. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Kita mau minum dulu saatnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 2903 2644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar stroke di usia muda. Kalau bisa jangan terjadi ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda lagi galau, kok kayaknya badannya gak enak sebelah gitu ya. Usia Anda masih 20-an, 30-an. Boleh tanya-tanya di 021 2903 2644 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Marjono Cahyadi, SPBS, spesialis bedah
Sada Saraf, subspesialis neurovaskular, PhD FICS dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, Dr. Joy, kita lanjut lagi. Ini kalau ngomong sama Dr. Joy jadi happy terus ya, karena Joy gitu ya dok ya. Dok, tapi kan tadi itu udah disebutin tuh dok, ada yang non-modifiable gitu ya, ada yang modifiable. Istilah kata ya kalau yang non udah lah, itu nasib. Ya, bukan a gift juga ya dok, itu ya udah bawaan nasib lah ya gitu ya. Nah kalau yang modifiable ini kan kayak ya tadi ya merokok lah, minum dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ya optional aja kita mau ambil itu atau enggak. Tapi kalau kayak let's say kayak usia, jenis kelamin, itu gimana dok? Kan selama ini kayak tadi sempat kita bahas juga di mitos fakta ya, ngomongin jenis kelamin perempuan, meskipun di researchnya mungkin ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu gitu. Nah kalau usia juga kita ngomongin, selama ini juga kita juga di mitos fakta kita sempat bahas, singgung seputar lansia. Bisa berpengaruh besar nggak sih antara usia dan juga jenis kelamin? Bisa dong. Jadi kan tentu makin lama manusia itu hidup, semakin banyak terpakai pembuluh darahnya, kan kita bisa bayangin, misalnya tekanan darah kita ya, terus dipompa dari jantung semenit berapa? 80 kali. 80 kali. Ya, normal kan, kayak gitu kan. Dengan tekanan tinggi bisa dibayangin gesekannya. Dan itu berlangsung puluhan tahun. 24 jam sehari? 24 jam sehari non-stop. Sebab kalau stop, udah pulang. Check out ya. Nah, bisa dibayangin pasti itu kan akan terpakai terus dan lama-kelamaan pasti dia akan menua. Tadi sudah bilang ya. Jadi wajar kalau misalnya dengan usia tua terjadi penyakit-penyakit degeneratif pembuluh darah dan stroke. Nah kalau jenis kelamin itu wanita terutama katanya setelah menopause. Nah memang betul itu ditunjang oleh banyak penelitian untuk usia tua di atas 74 memang wanita. Salah satunya adalah karena memang faktor perlindungannya menurun. 2 memang wanita lebih panjang umur. Nggak bisa. Oke. Nah kalau laki-laki kenapa? Katanya laki-laki 45 sampai 74 tuh banyak yang kena stroke. Karena tingkah lakunya laki-laki mungkin. Mungkin kita nggak termasuk kali ya. Mungkin kita enggak. Ya. Nah, jadi yang merokok, minum, tekanan darah tinggi, stres kerjaan, begadang, semua kayak begitu kan banyak di laki-laki. Iya. Coba pemirsa, coba di checklist tadi yang Dr. Joy sampaikan, itu masuk semua nggak ya? Med gitu ya. Nah, tapi kan gini dok, katakanlah kita mau ngomongin di satu range usia tertentu, lansia katakanlah gitu ya. Apakah apple to apple ketika kita membandingkan lansia A sama B udah pasti di usia segini rentan stroke? Apakah kayak nggak juga, kita harus lihat, kita flashback dulu nih di usia muda mereka investasi asetnya mereka nggak nih gitu, itu juga pengaruh nggak sih dok? Itu sangat. Jadi saya selalu ngomong sama kadang-kadang ada pasien yang nggak terima kan. Saya udah stop ngerokok 5 tahun atau 10 tahun. Kenapa masih stroke juga? Saya udah sehat nih 10 tahun. Tapi pas kita lihat DSA, wah pembuluh darahnya agak kacau. Saya bilang, Pak ini sebenarnya investasi udah lama sih Pak. Ini baru panennya aja nih, panen yang kagak enak. Nah jadi memang pengaruh. Nah yang kedua, yang pengaruh juga itu genetik. Tuh genetik. Kan banyak juga orang tua yang bilang, saya aja masih sehat sampai sekarang. Ya berarti kan beruntung. Genetiknya bagus. Iya. Tapi memang ada ya dok ya, maksudnya orang-orang itu yang kayak, ini udah disebutin nih faktor risikonya, ngerokok lah, minum lah, makan enak lah gitu ya. Tapi keke aja masih oke aja di usia segitu. Ini bukan jadi contoh ya pemirsa ya, ini case by case ya dok ya. Itu gimana dok? Ada, cuman sedikit sekali mas, sedikit sekali. Dan don't expect to be part of that ya gitu, jangan berharap jadi kayak coba-coba ya, don't try this at home gitu ya dok ya. Karena itu secara jenis, itu kayak, sorry dok ini nggak tahu ada jawabannya atau nggak sih, itu bisa periksa nggak sih dok? Maksudnya kayak kondisi genetiknya kayak ini aman atau kuat atau gimana gitu, bisa nggak sih? Kayaknya harusnya bisa, karena ada genetik tertentu yang bisa mengarahkan pada terjadinya stroke. Dan biasanya genetik tertentu yang juga bisa mengarahkan pada aterosklerosis, kejadian diabetes, hipertensi itu juga bisa dicek. Kalau kita udah punya misalnya genetik kayak begitu ya jangan coba-coba. Tapi jangan coba-coba ini juga ya kayak wah
genetik saya bagus, nggak juga. Tetap semua harus sehat ya. Nah, tapi kalau ngomongin itu tadi lansia, nah sekarang usia muda nih, boleh nggak sih dok di-spill, nggak usah di-spill ya, dikasih tahu aja memang gitu ya. Saat ini tuh mungkin entah pengalaman pribadi dokter, atau di luar sana juga mungkin ada penelitiannya, bahwasannya prevalensi stroke di usia muda itu sekarang seperti apa? Mungkin khususnya di Indonesia dulu gitu dok. Meningkat. Meningkat. Saya banyak terutama di usia produktif ya, sekitar lumayan 40-35 ke atas, dekat-dekat 40 sampai 45, itu angka presentasinya lumayan banyak. Jadi saya ngelihat di sini kan karena kita melakukan studi pembuluh darah juga, itu banyak yang pembuluhnya udah pada kacau-kacau juga banyak. Aduh. Artinya banyak yang keriting, aterosklerosis, penyempitan, itu lumayan. Belum lagi darah tinggi pada usia muda di bawah 40 itu juga meningkat loh angkanya. Itu tuh lagi-lagi karena beberapa hal yang tadi Dr. Joy sebutkan nggak sih? Atau kayak berarti itu yang acquired dong, yang didapat gara-gara mereka punya pola hidup yang nggak sehat? Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ya. Kan mereka sudah melakukan pola hidup seperti itu mungkin setelah dari mahasiswa terus selama beberapa belas tahun seperti itu. Itu tuh sebenarnya kalau ya itu kan nggak setahun 2 tahun mereka menjalani pola hidup seperti itu ya. Ketika di usia muda itu gini sih, kadang-kala agak tricky juga ya dok ya. Di usia muda itu orang lagi kayak semangat-semangatnya, produktifnya, sehingga kadang-kala tuh mereka agak skip ketika ada rasa-rasa apa di badan gitu dok. Benar. Dan ada yang mungkin denial juga dok, kayak enggak, orang masih muda nggak mungkin lah kena stroke. Ada nggak sih dok itu dok? Banyak banget. Justru kenapa kita ketemu banyak pasien stroke muda, karena mereka semua nggak ada yang nyangka. Saya masih 30-an, 40-an sedikit. Nggak mungkin saya kena penyakit-penyakit kayak begitu. Padahal kalau kita lihat lifestyle-nya mereka, kerjaan mereka yang keras sekali seperti apa, itu semua sudah mengisi checklist waspada. Iya bener. Itu berarti kayak harusnya tuh mereka udah ngeh dan notice bahwa ada sesuatu yang nggak benar di tubuhnya gara-gara lifestyle yang mereka jalani kan, seperti itu. Nah itu bisa jadi gejala yang mereka alami hampir mungkin bisa dikatakan mirip dengan stroke pada usia lanjut, atau bisa jadi beda karena kan mungkin kondisi secara anatomi tubuh, imun sistemnya juga mungkin lebih baik dibandingkan yang lansia. Itu bisa jadi beda sama nggak dok gejala atau tanda di tubuhnya? Kebanyakan unaware, artinya gejala yang keluar itu tidak sampai pada level mereka bisa memberikan awareness. Nggak sadar gitu ya, nggak ngeh gitu ya? Nggak ngeh, tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu sakit kepala, nggak sadar, pecah pembuluh darah. Nah, tapi ada yang menarik juga. Kalau umpama kejadiannya di bawah umur 30 tahun, nah itu baru kita memikirkan adanya kemungkinan memang dia memiliki bakat tertentu yang menyebabkan satu kondisi pecah pembuluh atau mampet. Kalau terlalu muda. Nah, bakatnya ini kan nggak ngerti ya dari mana. Jadi kayak entah kondisi emang bawaannya dia sendiri atau hal-hal yang lain yang akhirnya ya orang ini harus notice ke diri dia sendiri bahwa kayak tubuhnya ini kayaknya nggak bisa diajak kompromi gitu ya dok ya. Makanya lebih sadar diri tentang hal itu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar stroke di usia muda. Kalau Anda masih punya pertanyaan, monggo lo tanya-tanya di 021 290 3244 atau kalau Anda malu telepon boleh DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Marjono Cahyadi, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskular, PhD FICS dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, Dok. Kalau ngomongin dari usia muda nih ya, orang udah mengalami stroke, itu ya amit gitu ya, itu bakal kebawa terus berarti sampai lanjut usia sampai entah kapan tahu gitu atau gimana? Efeknya maksudnya? Iya efeknya. Ya ini yang masyarakat juga harus tahu. Iya. Masalahnya jaringan otak itu kalau sudah rusak,
permanen nggak bisa balik. Termasuk fungsi-fungsi yang dibawa oleh sel otak itu. Jadi makanya pengobatan stroke yang paling penting, paling utama itu pencegahan. Jadi bukan nungguin stroke baru diobatin. Iya betul. Jadi gini, kita sebut, bukannya artinya banyak pasien juga salah paham. Dok, kok saya nggak sembuh-sembuh dari stroke? Ya kan? Nah, harus dipahami ada yang namanya gejala sisa. Oke. Orang mungkin udah sembuh dari stroke-nya, pendarahannya sudah bersih, atau sumbatan sudah kebuka, tapi kok tetap masih lumpuh, masih lemah, atau masih ada keluhan lain. Itu yang kita sebut sebagai gejala sisa. Dan gejala sisa itu, ya tentu saja dengan latihan itu bisa membaik, fisioterapi. Tapi nggak mungkin akan sulit lah untuk bisa kembali normal seperti sedia kala. Termasuk gini nggak sih dok, kayak orang banyak yang masih berharap, ya itu sih doa semua orang ya. Orang yang ada menganggap kayak gini, dok ini stroke ringan harusnya bisa dong. Nah jadi kayak di masyarakat itu ada anggapan stroke ringan dan stroke berat gitu. Jadi dengan anggapan yang stroke ringan pasti bisa full recover 100% deh gitu. Nah sebenarnya secara medis ada dok istilah stroke ringan dan stroke berat itu tuh gimana sih? Ada. Jadi memang kita punya skor namanya NIHSS score. Jadi kalau memang skornya kecil karena stroke ringan, memang kemungkinan recovery rate-nya bisa sampai 100%. Di situ kita melihat bahwa kerusakan jaringan otaknya mungkin belum permanen atau kerusakan yang permanennya kecil, yang masih bisa dikompensasi dari sel sekitarnya. Masalahnya kalau stroke-nya sudah berat, sekali lagi ya, mungkin bukannya nggak mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali untuk bisa kembali ke normal. Dan itu bisa orang nggak sih bahwa yang mereka alami itu hanya sebelum pemeriksaan ya, misalnya orang ngerti bahwa ini tuh ringan atau beratnya stroke-nya mereka gitu, bisa nggak mereka? Bisa. Jadi kalau umpama keluhannya lemes, nggak kuat, sama keluhannya betul-betul layu, nggak bisa ngangkat, itu kan udah jelas beda. Kedua, untuk stroke itu yang paling penting juga waktu. Waktu. Ada golden period-nya juga ya? Ada. Jadi kalau semakin lama kondisi beratnya itu nggak ditangani, maka semakin mungkin rusaknya akan permanen. Kadang-kadang yang layu aja asal cepat ditangani itu bisa balik. Bahkan mendekati kondisi normal. Oke. Meskipun masih ada gejala sisa, tapi pasti kalau penanganannya lebih cepat. Kadang-kadang kalau cepat bahkan nggak ada gejala sisa. Keren. Ya. Oke. Jadi itulah pentingnya orang langsung sigap tanggap ya dok ya gitu. Benar. Karena banyak orang yang awalnya itu kayak mungkin nanti sembuh sendiri ya kan. Terus kayak itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Atau melipir kemana-mana dulu baru nanti kalau udah give up udah kayak udah deh ke dokter Joy aja. Ya udah telat kemana aja gitu ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok, kita bacakan ya. Dari Pak Dodi nih. Dok, papa saya sudah lama stroke nih dan saya jadi khawatir karena belakangan pas saya bangun tidur tuh, ini Pak Dodinya ya, papanya ada stroke udah lama, terus Pak Dodi ini khawatir belakangan pas bangun tidur ini Pak Dodi sering nyeri di kepala sebelah kanan. Apa ini ada hubungannya dengan gejala stroke? Karena mungkin kok kepikiran papanya udah lama stroke juga nih dok. Kalau bangun sering belakangan ini kepala sebelah kanan, gimana tuh dok? Jadi ya memang sakit kepala itu banyak sekali penyebabnya. Sangat lebar sekali ya. Lebar. Mulai dari yang paling ringan penyebabnya sampai yang paling berat ya salah satunya adalah stroke paling berat. Atau gangguan pembuluh darah sebelum terjadi stroke. Nah kalau memang gejalanya konsisten seperti ini dan pakai obat-obatan warung nggak membaik dan terus berulang, ya saran saya nggak ada salahnya check up, lakukan medical check up. Ya karena gini, kadang-kadang ya tubuh memberikan sinyal-sinyal yang seperti ini, sakit kok nggak sembuh-sembuh, itu saatnya kita melakukan medical check up. Bisa nggak sih dok, maksudnya kayak dok saya tuh baru abis MCU nih kayaknya kolesterol, hipertensi saya aman semuanya gitu, tapi tiba-tiba pas cek lagi bisa jadi wah ini menuju ke stroke gitu, itu bisa nggak dok? Biasanya kalau misalnya kadar kolesterol itu nggak akan naik dalam 1-2 hari kalau baru MCU. Iya. Nah, tapi biasanya MCU itu kan nggak paket lengkap. Sampai pemeriksaan otak, pemeriksaan pembuluh darah otak kan nggak ada biasanya. Nah, jangan-jangan memang ada sesuatu di pembuluh darah otaknya.
Dan itu sering loh kita temukan, ini kolesterolnya nggak terlalu jelek, gula darah nggak terlalu jelek. Tahu-tahu di pembuluh otaknya ada yang menyempit atau ada benjolan, itu ada. Oh, berarti itu maksudnya di luar paket basic ya dok? Paket platinum. Paket platinum. Tapi ada maksudnya ketika orang udah kayak notice di dirinya kayak aduh ada sesuatu yang nggak beres di tubuhnya, terutama di kepalanya, dan mungkin ada pikiran ya ini nggak self diagnose juga sebenarnya. Maksudnya kayak wah kayaknya ada sesuatu yang tadi Dr. Joy sebutkan, itu bisa ya, maksudnya tambahan paket itu bisa mereka MCU untuk coba-coba aja gitu? Bisa. MCU paketnya banyak, Mas. Iya, betul ya. Jangan yang basic aja ya. Jadi kalau memang sudah ada kerasa gimana-gimana ya segera diperiksakan gitu lah ya. Dok, ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Dodi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar stroke di usia muda yang juga banyak yang curhat di studio ya sama Dr. Joy ya. Kita masih bersama dengan Dr. Marjono Cahyadi, spesialis bedah saraf, spesialis neurovaskular, PhD FICS dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, dok. Ini sebenarnya nggak cukup kayaknya kita satu jam ngobrol ya dok, karena banyak banget mau tanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tadi Dr. Joy itu ada sempat mention golden time-nya. Jangan sampai kelewat gitu ya, melipir sana dulu, melipir sini dulu gitu ya. Cari pandangan ini, pandangan itu, terus yang apalah dan lain sebagainya. Nah golden time dalam penanganan stroke itu sepenting apa dan seberapa lama golden time itu bisa berlaku gitu? Nah jadi sangat disarankan tuh ASAP. Jadi memang penelitian menunjukkan untuk dimasukin obat penghancur bekuan darah untuk stroke sumbatan itu kalau bisa di bawah 3 jam. Cuman jangan nungguin juga mau deket-deket 3 jam baru datang. Karena tetap bagaimanapun prinsipnya stroke itu semakin cepat ditangani semakin baik. Karena ada aja orang yang bahkan datang ke rumah sakit 2 jam dimasukin obat, ternyata tetap nggak selesai masalahnya. Mungkin bagi orang itu 1 jam sel otaknya udah nggak tahan. Udah mati. Oleh karena itu prinsipnya adalah as soon as possible. Ya, jangan nanya paman dulu atau nanya siapa. Langsung cepat bawa. Nah 3 jam untuk masuk obat yang namanya alteplase. Nah kalau biasanya sudah lewat 4 jam, itu nggak bisa lagi dimasukin obat itu. Karena risiko tadi pecah pembuluh otak. Nah tapi ada metode yang bisa kita lakukan juga, yaitu DSA. DSA dimasukin alat, terus kemudian itu kan pembuluhnya tersumbat ya, dicongkel, ditarik yang sumbatannya itu, atau disedot, agar aliran darahnya bisa lancar. Itu pun golden time untuk DSA di bawah 6 jam, atau ada yang bilang 8 jam, ya tapi di bawah itu. Lewat dari itu kemungkinan besar percuma, atau ada efek samping. Oke, dok, misal dengan penanganan itu gitu ya, atau orang nggak keburu lah ya, nggak ngerti ya, untuk beberapa alasan ya kita tidak bisa memukul rata ya, maksudnya entah tinggalnya di mana lah, di mana kan kita nggak ngerti gitu ya, dengan lokasi vaskesnya, pengetahuan orangnya juga, makanya hari ini Dr. Joy kan hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat gitu. Apa yang terjadi? Maksudnya apakah the worst scenario-nya pasti ya kita kembali ke mortality rate-nya aja gitu, atau sebenarnya sebelum mereka benar-benar nggak ada gitu, itu ada kondisi-kondisi apa yang terjadi ketika itu belum tertangani dengan baik dok? Maksudnya hilang kesadaran terus apa gitu? Yes, kalau stroke-nya itu sudah besar sekali melibatkan area otak yang luas, itu seseorang bisa turun kesadaran bahkan sampai koma. Sebenarnya worst scenario-nya itu bukan mortalitas, bukan meninggal. Ya karena meninggal ya udah check out 40 hari, 100 hari, 1000 hari didoain. Yang jadi masalah adalah kalau severe morbidity. Jadi kayak pohon, vegetative state. Oke. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur aja, makan dari selang, semua kotoran buang dari selang, napas dari selang. Dan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kondisinya.
Itu menurut saya yang worst scenario-nya. Itu sebenarnya kondisinya orang itu tuh dengan kondisi seperti itu, dia itu masih hidup kah atau sebenarnya dia hidup karena mesin gitu? Masih hidup, sebagian tuh masih hidup. Jadi kalau hidup karena mesin itu kita kategorikan disfungsi batang otak atau mati batang otak. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah dia masih hidup, mungkin masih buka mata, tapi nggak bisa bergerak karena memang kondisinya sudah sangat berat. Tapi ada yang sampai benar-benar hilang sadar, tutup mata nggak lain sebagainya, ada juga, ngerespon gitu. Ada juga, belum bisa dianggap meninggal, tapi hidup juga enggak, tutup mata terus seperti itu. Ketika once mereka lepas alat, ya kadang-kadang nggak usah pakai alat, Mas. Jadi memang ya udah biasa aja. Cuman makan harus dari selang. Oke. Nah sebenarnya Dok, ketika adalah mungkin orang ya yang kategorinya tadi masih di ringan gitu ya, terus kemudian mereka treatment, tindakan dan lain sebagainya, pengobatan, oke, dan nih selesai recovered, mungkin ya entah ada gejala sisa ataupun enggak gitu, hidup berjalan lagi gitu ya, rekurensi pasti bisa jadi ada nggak? Oh bisa banget. Nah, ini juga penting nih. Banyak pasien bilang, saya kan udah pernah kena stroke Dok. Loh terus kenapa? Stroke itu bukan kayak cacar air. Jadi nggak ada imunitas. Jadi kalau udah kena stroke masih bandel. Nggak bisa dibilangin nih. Nggak bisa dibilangin. Jadi bisa terjadi lagi apakah sumbatan atau pecah di pembuluh yang sama atau di pembuluh yang lain. Nah, pembuluh otak itu kan ada puluhan cabang dan bahkan ratusan yang kecil-kecil yang bisa tersumbat dan pecah. Tapi setelah orang itu pengobatan yang pertama katakanlah Dok, itu bisa nggak sih diperiksa mereka bahwa ini kayaknya di titik ini pembuluh darahnya ada rentan, itu bisa nggak sih Dok? Bisa, bisa. Namanya kan angiografi kita lakukan. Wah Bapak kena stroke di pembuluh yang sebelah kiri cabang ini misalnya. Wah tapi lihat Pak, di kiri yang cabang itu dan di sebelah kanan itu juga nih ada potensi nih. Udah stop ngerokok deh, hidup yang sehat. Tapi efeknya bisa cepet nggak sih Dok? Kan orang kadang-kadang, Dok saya udah berhenti ngerokok nih, berapa lama? Sehari. Maksudnya ngefeknya itu bisa cepat atau nggak sih untuk hal-hal yang sifatnya konvensional ya gitu? Itu gimana? Nggak bisa dong. Perlu by proses berarti ya Dok ya? Betul. Oke, jadi nggak boleh kayak sehari, Dok saya ada gejala, terus habis itu oke stop ngerokok, stop minum gitu ya. Terus besoknya pingin sehat, yang kayak gitu juga semuanya perlu proses ya Dok ya? Betul. Oke, terima kasih Dr. Joy. Hari ini kita merasa sangat tertampar. Tapi ini hal yang baik ya, karena ini edukasi ke masyarakat, terutama untuk generasi muda supaya bisa lebih menjaga. Kalaupun non-modifiable ya udahlah nggak bisa diapa-apain. Tapi yang modifiable harusnya kita bisa menjaga itu ya, mulai dari ngerokok, minum, dan lain sebagainya. Itu harusnya bisa kita jaga dan kita hindari. Terima kasih Dr. Joy. Dengan senang hati. Sehat terus. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi Dok. Ya, kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Joy. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Batlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda, tubuh Anda, otak Anda supaya nggak mengalami stroke di usia muda. Kita masih banyak waktu untuk hidup berbahagia. Sampai jumpa. Terima kasih Dok.